judulnya mempersembahkan tubuh. Ya, mempersembahkan tubuh. Kita akan baca satu ayat. Ayat ini sudah sering diperdengarkan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita terlalu sederhana menyadarinya, terlalu agamawi memahaminya. Padahal ini dalam dan luas. Ya. Padahal ayat ini sangat dalam dan luas untuk dibedah. Kita baca ya. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Coba perhatikan, persembahkan tubuhmu. Ya. Persembahkan tubuhmu. Banyak hamba Tuhan menjelaskan, mengartikan sebagai mempersembahkan hidup, tidak salah, ya. Sudah tepat mengartikan mempersembahkan tubuh, diartikan mempersembahkan hidup yang kudus. Itu sudah tepat. Tapi jika hanya itu, jika hanya kemudian sibuk agamawi, sibuk berdoa, sibuk belajar kitab suci, sibuk pelayanan, dan sibuk berliturgi, jelas salah, jelas tidak tepat. Arti mempersembahkan tubuh itu luas. Ya, mempersembahkan tubuh memang artinya mempersembahkan hidup yang kudus, yang suci, itu betul, tidak salah. Tetapi kalau hanya itu, jadinya enggak tepat. Karena untuk hidup suci, harus ditopang dengan kegiatan-kegiatan lain. Untuk hidup suci tidak bisa sembarangan Bapak Ibu. Anda sakit, bisa hidup suci? Tidak bisa. Anda tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Anda terbaring di rumah sakit. Bisa hidup suci? Tidak bisa. Karena hidup suci itu bukan masalah di pikiran saja, tetapi bagaimana kita jadi berkat bagi sesama. Itu hidup suci kekristenan. Hidup suci kekristenan bukan jadi biarawan, nyepi di atas gunung hanya berdoa, baca kitab suci, enggak loh. Tuhan Yesus itu hidup sucinya, dia keliling dari kota ke kota, dari masyarakat ke komunitas yang lain, jadi berkat, itu hidup sucinya kekristenan. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Ya. Kalau di zaman Tuhan Yesus, di mana keliling kota-kota jalan, lalu asam urat, bisa hidup suci? Halo? Enggak bisa. Jadi hidup suci itu perlu ditopang dengan yang lain. Ya. Sebab jika hanya mempersembahkan tubuh diartikan hidup kudus dan kita tidak melakukan lainnya, ya, maka kita akan menghadapi masalah. Sebab jika hanya itu yang kita lakukan, maka pekerjaan Tuhan di tangan kita bisa terganggu. Kita tidak bisa jadi berkat. Sebab menjadi hidup, ya, sebab mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, itu berarti kita harus keras. Kita harus menjaga kesehatan, supaya bisa jadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus tidak pernah berpikir atau mengajarkan kepada kita hidup suci itu cuma doa.
cuman baca Alkitab, cuman berliturgi. Akhirnya kalau seperti itu Bapak Ibu, orang Kristen jadi tidak produktif, pasif, malas. Betul? Pasti tidak seperti itu. Hidup suci versi Tuhan Yesus adalah hidup suci bagaimana kita manusia jadi berkat buat sesama. Tidak jadi batu sandungan buat sesama. Suci, kudus itu kan terpisah dari yang lain. Berbeda dari yang lain. Kalau yang lainnya pelit, kamu berbagi. Lah bagaimana bisa berbagi kalau kita tidak bekerja, tidak mendapatkan sesuatu untuk kita bagikan. Amin. Kita diajar Tuhan untuk hidup aktif, untuk hidup bertanggung jawab. Bukan jadi kontraproduktif dengan menyepi di ruang doa, tutup pintu, sehari-hari cuma doa puasa. Tidak seperti itu loh. Tuhan Yesus sudah jelas. Ya, Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan, di Kamis lalu sudah saya sampaikan. Yohanes Pembaptis, dia berdoa, dia berpuasa. Betul? Tapi Yesus ngomong, aku tidak ikut itu loh. Aku makan seperti biasa. Aku minum seperti biasa. Betul? Jadi Tuhan Yesus tidak jadi makhluk aneh. Jadi Kristen tidak jadi makhluk aneh Bapak Ibu. Tetap hidup seperti biasa umumnya manusia. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat Roma 12 ayat 1 tadi, mempersembahkan tubuh. Kata tubuh yang dipakai adalah soma. Soma itu berarti tubuh manusia atau tubuh hewan yang hidup. Tapi bisa juga berarti jenazah dalam konotasi positif. Tetapi dalam arti atau dalam konotasi negatif biasanya yang dipakai itu petoma. Petoma itu juga mayat gitu ya, tapi dalam arti bangkai. Jadi Rasul Paulus menjelaskan, mempersembahkan tubuh itu positif, konotasinya positif. Mempersembahkan tubuh yang hidup positif. Tubuhmu harus berguna, istilahnya gitu. Bahkan mati pun terhormat, positif. Ya. Tubuh atau soma sebagai mekanis biologis yang sehat memerlukan beberapa perawatan Bapak Ibu atau perlakuan. Setidaknya ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan untuk mempersembahkan tubuh. Memang sekali lagi artinya kesucian, kekudusan betul tidak salah. Tetapi untuk menopang kesucian dan kekudusan hidup kita harus memperhatikan beberapa hal. Makanan, istirahat, dan olahraga. Jika tidak, makan kita ngawur, istirahatnya tidak cukup, tidak pernah olahraga, pasti sangat mempengaruhi metabolisme tubuh. Dan tubuh nggak akan pernah jadi berkat. Karena dikit-dikit sakit, dikit-dikit nggak bisa hadir karena sakit, dikit-dikit bermasalah, minta tumpang tangan, dikit-dikit bermasalah. Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan terganggu kalau tubuh kita tidak sehat, tidak fit. Perhatikan yuk. Memang kesehatan tubuh tidak berdampak langsung dengan kesucian. Ya, tidak berdampak langsung dengan ibadah, istilahnya tanda kutip ya. Namun kesehatan tubuh sangat mendukung kesucian. Tidak berdampak langsung, tetapi mendukung. Mendukung kita hidup melayani pekerjaan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Halo, bayangkan kalau saya tiba-tiba asam urat. Saya jalan dari belakang dengan nyeret. Enak enggak dilihat? Halo? Bapak Ibu, ini kan penting.
bukan asam urat saja ya Bapak Ibu, segala macam penyakit wis. Kolesterol, kalau saya kolesterol LDL tinggi Bapak Ibu, biasanya leher saya ini kaku-kaku, gini. Saat khotbah, saya dikit-dikit begini, enak enggak kira-kira? Ini kenapa pendeta kayak gini ini, kan gitu. Banyak pendeta Bapak Ibu khotbah tiba-tiba jatuh geblak. Ya itu bisa terjadi pada semua orang ya. Tetapi kan seharusnya kita menghindari. Jangan sampai kita bermasalah pada saat kita melayani. Banyak orang ngomong itu kemuliaan Pak. Dipanggil Tuhan saat pelayanan. Itu bukan kemuliaan Bapak Ibu. Itu sebetulnya ngisin-ngisini. Memang mati kita nggak ada yang tahu. Tetapi kalau stroke di mimbar, itu kan sebetulnya hidupnya enggak benar. Saya bergumul Bapak Ibu, masalah ini. Jangan dipikir saya juga rajin olahraga. Jangan dipikir saya juga makan terjaga. Body kayak gini ini pasti makannya ngawur. Pasti sudah. Ada amin? Gak perlu diaminkan kayak begitu ya. Bapak Ibu, kita makhluk biologis yang perlu menjaga kesehatan tubuh kita. Kita dipercaya Tuhan tubuh untuk melayani Tuhan. Bukan untuk kita rusak loh. Kita dipercaya Tuhan tubuh untuk melayaninya. Tapi anehnya Bapak Ibu, banyak orang beragama merasa kesehatan itu ditanggung oleh Tuhan. Salah loh. Banyak orang beragama merasa kesehatan itu tanggung jawabnya Tuhan. Salah loh. Tubuh kita, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita. Tubuh kita, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita. Sama seperti membentuk kesucian kita, itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan. Kalau kesucian tanggung jawab Tuhan, nggak perlu ada penghakiman. Betul? Kita dihakimi karena kesucian itu tanggung jawab kita kerjakan enggak. Kesehatan juga, itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan. Jadi jangan merasa gitu ya. Kalau sudah berdoa, Tuhan tutup bungkus makanan ini dengan kuasa darah-Mu. Itu makanan rawon, gajih, sudah sehat. Enggak bisa. Betul enggak? Sering kali kan, terutama golongan Pantai Kosta. Loh, saya terbiasa Kristen. Pak Pendeta berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Kan gitu ya. Rawon gajah ayamnya itu kan buah kileng-kileng, gulai, nasi goreng, nasi uduk gitu ya. Tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu, lalu makan sakarepe. Anda mencobai Tuhan namanya. Makan, wah makan saja Pak, sudah dikuduskan, ini sehat. Siapa yang ngomong seperti itu? Tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu. Kalau berarti kuduskan makanan ini, berarti kita memisahkan. Namanya kuduskan itu pisahkan. Pisahkan dari dunia. Itu kekudusan manusia batin. Tapi pada saat kita berdoa kuduskan makanan ini, kita harus bisa memisahkan. Ini yang tidak sehat, minggir. Betul enggak? Nasi yang segunung itu kurangi, ini tidak sehat, kurangi. Ini sirup tidak sehat, tidak, saya air putih saja. Itu namanya kuduskan, pisahkan. Pisahkan yang bermanfaat dan tidak yang bermanfaat. Pisahkan. Bukan doa dalam nama Yesus tumpang tangan dimakan semua. Ngawur.
Jika kita membaca dalam Alkitab Bapak Ibu, jangan dipikir Pak David kok khotbahnya soal makanan sekarang. Loh, ini bukan masalah makanan Bapak Ibu. Ini soal tanggung jawab kita dalam melayani Tuhan itu harus fit. Betul enggak? Masuk Tuhan dikasih semper-sempernya kita, dikasih encok-encoknya kita. Ayo melayani Tuhan dengan yang terbaik. Jangan dipikir tidak ada di Alkitab, kita bahas sekarang. Jika kita membaca dalam Alkitab, ada contoh seorang pelayan Tuhan yang mati karena penyakit. Namanya, Anda tahu? Siapa? Imam Eli. Tak percaya? Baca yuk. 1 Samuel 4 ayat 18. 1 Samuel 4 ayat 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saya agak keselak tadi. Pak Andoko ngomong, tua dan gemuk orangnya. Itu perhatikan Bapak Ibu. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. Jangan dipikir tidak ada mati karena stroke, kolesterol. Ada, ya ini buktinya Bapak Ibu. Menurut teks ini Bapak Ibu, Imam Eli mati dengan batang leher patah sebab telah tua dan gemuk. Kita seharusnya memeriksa ayat ini dengan tepat. Jatuh dari kursi yang seperti apa sehingga lehernya patah? Coba, ada yang mau memperagakan? Anda duduk di kursi, saat jatuh-jatuhnya Anda, leher tidak mungkin patah loh, betul tidak? Kan dikatakan tadi duduk di kursi, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Berarti sebelumnya Eli duduk di kursi. Batang lehernya patah dan ia mati. Kursi model apa kok jatuhnya bisa patah leher? Halo? Kalau duduknya normal, jatuhnya paling begini kan? Tidak mungkin patah leher. Tapi di sini dikatakan patah leher. Anda tahu maksudnya patah leher? Lehernya kaku, LDL-nya naik. Itu maksudnya. Tapi kan nggak mungkin di Alkitab tulisan kuno dikatakan LDL-nya naik, dia kena stroke. Kan enggak. Ini bahasa sastra yang harus dipahami. Ya. Jika kita kritis, maka sesungguhnya Imam Eli telah tua dan gemuk. Ini menunjuk kondisi tubuh yang metabolismenya sudah tidak baik lagi. Tua dan gemuk menunjuk pada obesitas, yang kemungkinan disertai dengan penyakit-penyakit yang lain. Namanya obesitas Bapak Ibu, itu penyakitnya numpuk. Bukan berarti yang kurus tidak penyakitan loh ya. Ada, cuman orang gemuk itu ngetarani, ini sumber penyakit. Beberapa penyakit yang umum disertai obesitas, ada 10 sebetulnya saya punya catatan. Tapi yang pasti ya, diabetes tipe 2. Betul enggak? Orang gemuk itu cenderung diabetes. Hipertensi, ya, atau tekanan darah tinggi. 3, penyakit jantung dan stroke. Ya. 4, dislipidemia. Ketidakseimbangan kadar lemak dalam darah. Ya, LDL tinggi, trigliseridnya tinggi. Ya. Lalu yang berikutnya, osteoartritis. Orang gemuk Bapak Ibu, kecenderungannya tulang-tulangnya ini bermasalah. Persendiannya khususnya bermasalah. Kenapa? Karena dia menopang tubuh yang berat.
Halo. Orang kurus itu menopang dagingnya sendiri tidak banyak Bapak Ibu, 50 kilo, 60 kilo ya, itu menopang dirinya sendiri. Tapi kalau dia gemuk berarti kelebihan lemak dan lemaknya itu lebih, cek 30 kilo, 20 kilo, kan seperti Anda gendong galon kemana-mana. Betul enggak? Tak gendong kemana-mana. Anda ngapain Bu gendong galon kemana-mana? Itu berat Bapak Ibu. Itu pasti membuat persendian rusak. Pertanyaannya, kalau sudah kena begitu, Anda mau melayani yang seperti apa? Jadi aser, gak kuat berdiri, pasti sakit. Bapak Ibu, kemungkinan besar Imam Eli jatuh karena serangan jantung atau stroke, tekanan darah tinggi. Leher patah yang dimaksud bisa jadi kaku atau tegang di bagian leher akibat LDL tinggi. Jelas Alkitab tidak menulis seperti itu. Karena saat itu belum ada pengetahuan soal ini. Ya. Belum ada pengetahuan soal ini. Namun bukan berarti semua penyakit yang muncul ini hanya karena obesitas. Ya, penyakit gini, kita memprediksi Imam Eli obesitas sehingga dia jatuh dengan penyakit stroke. Tetapi bukan berarti penyakit ini hanya ditemukan pada orang gemuk seperti Imam Eli, tidak. Bapak Ibu, kalau di zaman sekarang ini banyak penyakit gitu ya, kayak stroke, LDL tinggi, segala osteoartritis, itu kan karena ilmu pengetahuan menemukannya sekarang. Bukan berarti zaman dulu tidak ada penyakit ini kan. Dulu tidak diketahui. Dulu dipikir Tuhan marah, padahal bukan. Imam Eli menuai dari kebiasaan hidupnya yang ngaco. Yang ngawur. Amin, bisa dipahami? Jadi hati-hati. Tuhan itu enggak marahan sebetulnya. Cuman manusia yang menarasikan berpikir seperti itu. Memang Tuhan enggak kesenangan cara makannya Imam Eli. Tetapi dia sakit, itu kan gara-gara dia sendiri. Bukan karena Tuhan. Bapak Ibu, kita harus mewaspadai tubuh kita. Semakin tua metabolisme kita tuh semakin berkurang. Ya, jangan diperlakukan seperti saat kita masih muda. Dan Anda yang muda, jangan terus-teruskan ngawur. Kenapa? Karena merubah kebiasaan pada saat kita sudah tua itu tidak mudah. Berubahlah mulai sekarang. Bapak Ibu, Imam Eli adalah contoh buruk seorang pelayan Tuhan. Anak-anaknya tidak terdidik dengan baik. Ini berarti kehidupan Imam Eli juga tidak baik. Paham maksudnya? Imam Eli adalah contoh buruk seorang pelayan Tuhan. Anak-anaknya tidak terdidik dengan baik. Ini berarti kehidupan Imam Eli juga tidak baik. Sebab kecil kemungkinan orang tua yang terdidik dengan baik tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Paham maksudnya? Kalau Anda ingin anak-anak Anda baik, Anda dulu harus baik. Orang tua harus benar dulu. Nanti anak mencontoh orang tua. Jadi kalau anaknya tidak baik, bisa jadi orang tuanya juga enggak baik. Anak enggak benar, orang tuanya enggak benar. Anak-anak Imam Eli ini terbukti ngawur dalam melayani Tuhan Bapak Ibu. Pasti dia nyontoh Imam Eli yang hidupnya juga sembrono. Kenapa Imam Eli sampai bisa jatuh? Karena hidupnya sembrono. Kok tahu Pak? Terbukti dari model anak-anaknya hidupnya sembrono. Kita lihat sembrononya hidup anak-anak Imam Eli. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17.
1 Samuel 2 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. ayat 12 sampai 17. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelian, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Halo, ngerti enggak ayat ini? Dalam tradisi ritual Yahudi, ya, dalam mempersembahkan daging lembu, daging domba, itu ada aturannya. Ya, kita sisihkan dulu masalah aturan tradisi persembahan. Tapi Anda lihat model begini, itu sudah ngawur loh, betul enggak? Daging yang seharusnya dibakar dulu, dimasak dulu, enggak, langsung dicucuk. Pakai garpu bergigi 3, apa? Betul ya? Berarti belum matang sudah dimakan. Gajenya juga begitu. Ngawur enggak? Dan itu terjadi setiap orang Israel mempersembahkan korban. Lah, itu tempat mempersembahkan korban kok, berarti kan seluruh Israel ke sana. Setiap saat kan ada orang mempersembahkan. Setiap kali mempersembahkan, dia ngambil garpu, cucuk, makan, cucuk, makan. Nyuntuh siapa 2 anak ini? Bapak pasti. Iya kan, kalau Bapak benar kan enggak mungkin. Bapak benar pasti kan, enggak boleh lo ya. Kan gitu. Pasti kan dididik sama orang tuanya kalau orang tuanya baik. Bapak Ibu, cara hidup yang salah, cara hidup yang ngawur, ini membuat orang tidak bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Kenapa? Penyakitan. Seperti Imam Eli. Bukan Tuhan marah sebetulnya, itu dikatakan Tuhan marah, anggap saja ya wis. Tetapi Tuhan tidak menghukum langsung, dia mati karena makan, bukan. Dia mati karena ngawur makannya. Dinarasikan Tuhan marah, oke lah. Tapi kita harus orang gini, orang modern harus sadar, iki ngawur hidupnya, itu pasti LDL tinggi, trigliserid tinggi. Pasti jatuh, stroke. Bapak Ibu, ini contoh buruk di Alkitab, jangan diikuti. Tidak semua yang di Alkitab itu harus kita ikuti. Banyak yang buruk yang tidak boleh diikuti. Ayo berubah. Bapak Ibu, setelah kita belajar mempersembahkan masa hidup yang terbaik, pikiran yang terbaik, kita juga harus belajar menjaga fisik. Bagaimana fisik yang terbaik? Pengetahuan atau teori penting agar kita tidak praktek salah. Ya, pengetahuan atau teori tentang hidup yang sehat ini penting Bapak Ibu, agar tidak salah dalam praktek hidup sehari-hari. Banyak orang ngawur, sembrono, enggak berpikir. Padahal untuk melayani Tuhan butuh tubuh sehat. Saya tertegur Tuhan setahun 2 tahun terakhir ini. Saya ini kan sering ke Solo, ke Malang, pelayanan ya. Setiap ke sana,
pasti dijamu sama teman-teman di Malang, di Solo, di Jogja. Pasti makannya kan ngawur kan. Nah, dalam perjalanan ke kereta api, saya itu berpikir, dalam hati ada, kamu kalau begini terus cepat mati. Ya. Lalu pekerjaan Tuhan mau gimana? Sudah ada penggantinya. Bapak Ibu, kita kan harus punya tanggung jawab. Saya berpikir, oh gini, prinsipnya, ini prinsip ini sudah mulai saya rubah tapi ya. Prinsipnya begini, selama tidak di rumah, selama tidak di Banyuwangi, bebas. Kan nggak bisa seperti itu. Ya. Nggak dilarang makan, nggak dilarang dijamu, tapi kan tetap harus terukur. Nah, Bapak Ibu ayo bertobat. Saya bertobat Bapak Ibu, ini kan khotbah buat saya juga. Pengetahuan atau teori tentang bagaimana hidup sehat itu penting, agar tidak salah praktek dalam hidup. Salah teori nutrisi muncul penyakit. Betul enggak? Salah teori nutrisi, berat badan enggak turun. Terus. Dalam olahraga, salah teori angkat beban, terkilir, kecetit, putus urat. Kelebihan tidur atau kurang tidur juga ada resikonya. Bapak Ibu, semua ada teorinya, termasuk keselamatan. Semua ada teorinya, makanya butuh belajar, butuh berpikir, supaya hidup kita semakin baik. Ini kan tujuan Tuhan. Saya semakin yakin Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya orang mendengar dan belajar yang benar, bagaimana harus hidup. Itu sebetulnya. Karena zaman dulu itu kan rusak, tidak ada pengetahuan seperti ini. Meskipun Bapak Ibu, ya teori benar bukan berarti tidak ada gangguan ya. Pasti ada gangguan, pasti ada masalah kesehatan. Apalagi teorinya salah. Betul enggak? Teori benar aja, hidup kita belum tentu sehat terus kok. Bahkan ada teorinya sudah benar, ya masih mati karena kesehatannya enggak baik. Ada yang seperti itu. Ayo bertobat yuk. Kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita buat Tuhan, ya persembahkan yang terbaik. Jangan yang dimusuhin cuman rokok. Orang Kristen kan cuman anti rokok. Halo? Jeroan, ndak anti. Wah itu enak itu Pak, itu teman baik. Jangan anti sama rokok tok. Jangan anti sama whisky tok. Es boba. Halo? Kopi susu. Es krim. Jangan antinya sama rokok tok. Lah yang lain itu kan penyakit semua. Bukan melarang Anda makan itu ya. Tetapi kita tahulah kondisi kita semakin tua semakin harus menghindari hal-hal itu. Ayo yang bijaksana, jangan sembrono. Ya, kalau kita tidak menyingkirkan hal-hal itu, ya berarti kita masih kuat keinginan dagingnya. Keinginan daging kita masih bisa mengalahkan logika kita yang waras itu kan. Berarti kita masih sakit jiwa. Siapa yang berani ngaku sudah sembuh? Jangan sok ngaku sudah sembuh Pak jiwa saya. Kalau makan Anda masih ngawur, itu belum sembuh jiwanya. Karena Anda tidak
Bukan tidak sadar ya, sebetulnya sadar. Karena Anda bunuh diri dengan sadar pelan-pelan. Betul enggak? Kalau Anda mempersembahkan tubuh yang terbaik, jauhkan tubuh ini dari diabetes, dari kolesterol, dari hipertensi. Pola hidup sembarangan juga merupakan kemelesetan. Pola hidup sembarangan juga merupakan dosa. Sebab tubuh kita bukan milik kita. Tubuh kita ini kan bait Allah. Jangan sampai pekerjaan Tuhan terhenti sebelum selesai tuntas pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Halo? Amin? Jangan sampai pekerjaan Tuhan terhenti sebelum selesai tuntas kita kerjakan. Besok di penghakiman, Fed kerjaanmu selesai belum? Ya masih 50% Tuhan. Loh kenapa? Ya mati duluan. Kenapa mati duluan? Stroke Tuhan. Loh kan gak benar Bapak Ibu. Jangan dipikir gak meleset loh, jangan dipikir gak dosa. Kamu tak percaya pekerjaan besar, kamu hidupnya ngawur. Banyak orang gak terselamatkan, padahal ini sebetulnya gitu ya. Padahal ini sebetulnya bagianmu, bagian pelayananmu. Tapi kamu gak tuntas menyelesaikannya karena kamu mati muda. Masalah enggak? Masalah. Pernah enggak kita berpikir sejauh itu? Kadang-kadang kita sembrono, ngandelin obat. Obat itu enggak ada yang menyembuhkan Bapak Ibu. Obat itu memperingan ya dampak penyakit. Contoh saya minum obat diabetes gitu ya. Diabetes saya kan nggak sembuh. Cuman dampak penyakit diabetes saya, gula darah yang tinggi bisa direndahkan. Tapi dampak obatnya selesai, naik lagi kan. Nggak menyembuhkan. Jadi jangan tergantung obat, pola hidup yang dibenerin. Halo, Bapak Ibu, penyakit itu tidak serta-merta ada. Bahkan seandainya pun kita punya bibit penyakit dalam tubuh, jika pola hidup kita baik, maka penyakit itu gak akan berkembang sebetulnya. Mama saya itu diabetes, suka manis-manis. Saya ini sebetulnya sebagai anaknya tidak suka manis-manis. Tapi ya kena diabetes. Halo, padahal ini sudah menjagai sebetulnya. Ayo kita sungguh-sungguh memperkarakan. Selain pekerjaan Tuhan terhenti, kalau kita sakit Bapak Ibu, kita juga nyusahin pasangan hidup kita, istri kita, anak-anak kita. Susah enggak? Susah. Kita yang seharusnya bisa melayani, pekerjaan Tuhan lancar, terhenti gara-gara kita terbaring. Istri yang seharusnya bisa masak, ngurusin rumah tangga, harus repot ngurusin kita. Halo, nggak bisa cebok karena stroke. Kan nggak bisa dipakai. Nggak bisa makan karena harus disuap. Halo Bapak Ibu, ayo. Jangan mengacaukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ini penting. Makan, tidur, olahraga adalah pola hidup yang diperlukan tubuh kita sebagai penunjang kesehatan fisik kita. Bahkan mental kita untuk melayani pekerjaannya. Kalau saya sakit Bapak Ibu, ini contoh saya ya, saya nggak ngomong orang lain lah. Saya ngomong, saya sendiri. Tiba-tiba saya stroke.
Orang stroke itu biasanya ngomongnya ndak teteh, betul? Ya, betul ya? Ndak jelas gitu ya. Lalu saya khotbah. Anda ngerti ndak? Ini bukan ngecek orang stroke ya, tetapi ini kenyataan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan harusnya khotbah, tapi menjelaskan dengan model pelo begini, Anda kan ndak ngerti. Wong saya ngomong jelas aja ndak ngerti kok. Wangele Pak kon khotbah apa? Betul ndak? Apalagi ditambahi AIUEO gitu, susah. Yang menderita itu jemaat kalau pekerjaan Tuhan di tangan saya kacau gara-gara saya tidak sehat. Beberapa hari terakhir saya ini ngobrol sama Tina. Wih, akeh duren ya. Terus dalam hati saya, kok tumben gak ada jemaat kirimi duren. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, saya ngomong, ya saya harus jaga kesehatan. Ojo ngarep sing ndak-ndak. Iya. Saya ngomong gini jangan dikirimi duren loh ya. Bapak Ibu, setiap orang butuh makan untuk hidup. Namun bukan setiap yang disebut makanan layak untuk dimakan. Dalam pengetahuan modern telah berkembang pemahaman tentang jenis-jenis makanan yang menunjang metabolisme atau yang merusak metabolisme. Sehingga kita harus bisa memilah dan memilih yang tepat bagi tubuh kita masing-masing. Harus. Ya, metabolisme itu adalah semua proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk menjaga kehidupan. Jadi kalau yang kita makan merusak metabolisme kita, ya kehidupan kita kacau. Proses pertumbuhan, perkembangan, dan regenerasi sel kita kacau. Bapak Ibu, makan masuk dalam tubuh, ini diproses, diubah menjadi energi, diubah menjadi zat pembangun, memperbaiki jaringan, serta membuang limbah. Sehingga dengan mengerti ini Bapak Ibu, kita harus bisa memilah dan memilih yang berguna. Di dalam kekristenan tidak ada halal haram, tapi bukan berarti semuanya dimakan. Kita baca yuk, 1 Korintus 6, 12 sampai 13. 1 Korintus 6 ayat 12 dan 13. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Jelas Bapak Ibu? Di dalam kekristenan tidak ada halal haram. Tuhan Yesus juga mengatakan seperti itu. Tidak ada makanan yang haram. Semua yang dimakan keluar ke jamban. Meskipun dia seorang Yahudi, dia tahu kebenarannya tidak seperti itu. Kekristenan bukan agama. Kalau agama ada halal haram. Kekristenan bukan agama. Kekristenan mengajar kita untuk berpikir yang bermanfaat yang mana, yang berguna yang mana, itu yang kita makan. Halo, loh Tuhan Yesus itu ngajarin cerdas loh. Tubuh bukan untuk percabulan, atau bisa dipahami sebagai nafsu rendah. Jangan berpikir yang namanya percabulan ini masalah seksual saja. Nafsu rendah itu juga masalah makanan yang ngawur, makanan yang sembarangan. Itu nafsu rendah. Makan tanpa berpikir, gitu ya. Makan tanpa berpikir, ini berguna atau tidak, atau malah mencelakai.
itu nafsu rendah. Baik secara fisik maupun secara rohani. Kita baca Ibrani 12 ayat 16. Ibrani 12 ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ya, dulu saya berpikir, Esau ini cabul apa ya, masalah makanan kok diomong cabul. Ternyata cabul itu artinya nafsu rendah. Esau itu mau makan, ya Esau itu lapar, tidak bisa menahan diri, dan kepingin makan sup kacang merah katanya. Tapi Yakub ngomong, tukar sama hak kesulungan. Ya wes. Nah, ngono lho. Jadi cabul itu pola pikir geragas, ngono maksudnya ya. Tanpa berpikir akibatnya, itu cabul. Ya adiknya Yakub ya begitu ya, manipulatif kan. Kan bencekno, lah wong kakaknya lo ya. Betul enggak? Kalau Anda punya kakak atau punya adik, mau berlaku salah kan diingetin ya, malah dibati, malah dilicikin gitu. Yakub itu memang begitu, Yakub itu memang licik. Ya, saya enggak bela Esau. Esau memang salah, pola pikirnya cabur, moralnya rendah. Dia rela kehilangan hak sulung. Sing penting aku mangan, sing penting aku warak saiki. Dia enggak mikir dampaknya. Ini loh cabul. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kalau makan enggak mikir dampaknya, kita ini cabul. Sing penting enak. Seger es iki. Padahal punya diabetes. Ini cabul loh. Sing penting enak. Dia enggak mikir, dia tuh sudah trigliseridnya tinggi. Makan nasi 2 piring dengan lemak, dengan sate berlemak, rawon, gajeh. Ini cabul. Karena dia makan tanpa berpikir dampaknya. Ini cabul Bapak Ibu. Makan sesuatu yang tidak berguna, sing penting enak, sing penting kenyang. Ini cabul. Ayo kita ubah yuk. Ini kemelesetan, ini dosa loh Bapak Ibu. Jangan dipikir tidak dosa. Kita orang percaya tidak ada halal dan haram seperti orang beragama. Namun bukan berarti segala sesuatu layak dimakan. Segala sesuatu yang tidak berguna atau bahkan merugikan kesehatan kita seharusnya tidak kita konsumsi. Kita harus memilah dan memilih apa yang kita makan. Karena ada tanggung jawab pekerjaan Tuhan yang harus diselesaikan dengan tubuh kita yang sehat. Amin. Ayo mikir yuk. Bapak Ibu, makanan yang sehat itu mengandung vitamin, protein, karbohidrat, lemak. Itu 4 nutrisi. Tetapi tidak semuanya harus kita makan dengan porsi yang besar. Tergantung pertumbuhan. Masa anak-anak pertumbuhan ya umur bayi sampai dengan 17-20 tahun. Karbo tinggi tidak masalah karena dia bertumbuh ke atas. Gitu ya. Tetapi setelah umur 20 tahun pertumbuhan selesai. Kalau Anda makan karbo banyak-banyak, tidak bertumbuh, tapi mekar. Harus dikurangi. Gitu. Ayo berpikir yuk. Supaya kita semakin sehat dan bisa melayani sampai benar-benar Tuhan memanggil kita. Jangan kita pulang dulu sebelum Tuhan manggil. Loh David kamu kok sudah di sini? Lah saya mati. Loh aku tidak manggil loh. Kan aneh. Lucu kan? Aku tidak manggil. Loh saya kok sudah mati? Ya tidak ngerti, makanmu ngawur. Loh jangan sampai Bapak Ibu. Saya khotbah gini konyol kelihatannya, tetapi pikirlah. Ya. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin.
Pak, katanya kalau mati itu urusan Tuhan. Oke, seandainya mati pun urusan Tuhan. Apakah enak kalau kita makan ngawur lalu akhirnya 10 tahun terakhir hidup kita ngeblak di rumah sakit? Halo, enaknya apa? Meskipun Anda punya asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Mati urusan Tuhan, betul, nggak mati-mati, tetapi 10 tahun ngentang di rumah sakit. Apa enaknya? Anda membebani keluarga. Anda tidak bisa melayani, Anda tidak bisa jadi berkat. Ayo berpikir yuk. Apa yang kita makan, itulah yang akan menjadi tubuh kita. Tubuh kita rusak jika makanan yang masuk dalam tubuh kita tidak memiliki nilai gizi yang baik. Makanan yang masuk menyalahi kebutuhan gizi kita berakibat fatal. Bapak Ibu, saya harus khotbahkan ini gitu loh ya. Karena kebanyakan orang Kristen hidupnya ngawur. Seolah-olah dengan mujizat semua selesai. Tidak bisa. Allah menuntut kita menjadi dewasa. Allah menuntut kita bertanggung jawab sebagai orang Kristen. Mujizat itu nyata, amin, saya percaya. Tetapi tidak semua orang Kristen mendapatkan. Untuk ya terutama untuk orang-orang yang seharusnya sudah mengajar, sudah ngerti firman. Mujizat semakin hari semakin tidak ada. Kenapa? Karena mereka dituntut hidup bertanggung jawab. Amin. Kita harus ingat Bapak Ibu, apalagi kita sekarang yang melayani ya, kebanyakan kita sudah 40 ke atas. Di mana metabolisme sudah menurun, penyakit banyak muncul. Makanan harus disesuaikan. Harus. Kalau Anda masih ingin melayani Tuhan, kalau Anda masih ingin mengumpulkan harta di sorga, kalau Anda masih kepingin berbuah, Anda harus jaga tubuh. Anda tidak mungkin jadi buah kalau tubuh Anda tidak sehat. Amin. Masih ada lanjutannya Bapak Ibu, kita lanjutkan minggu depan ya. Kita akan bahas tentang istirahat, tidur maksudnya, dan olahraga. Kok lain Pak khotbahnya? Loh ini penting, jangan ngeroh tok ae ya. Kita harus sehat untuk mengiring, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.